Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Luis. Oke, kali ini saya akan membahas coding lagi, yang dimana saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat grafik, yang dimana datanya itu kita ambil atau select datanya dari database. Oke, di sini saya menggunakan dua studi kasus. Yang pertama, yaitu grafik mengenai jumlah peminjaman buku yang dipinjam berdasarkan bulan dan tahun tertentu, beserta buku yang paling sering dipinjam. Nah, untuk grafiknya sendiri di sini saya menggunakan canva.js.com ya. Saya masih menggunakan versi trial. Nah, untuk penggunaan supaya kita bisa menggunakan canva.js.com ini, nanti akan saya sertakan link library-nya di description box untuk bisa kalian download sehingga kalian nggak bingung ini versi yang mana yang harus dipakai untuk Canva.js-nya. Hal yang terpenting dalam membuat grafik itu bukan cuma grafiknya ya, tapi apalagi kalau kita menampilkan data dengan datanya yang kita ambil dari database. Nah, itu query SQL-nya juga harus dibenarkan atau query SQL-nya itu harus tepat supaya data yang kita tampilkan dalam grafik itu benar. Jadi, SQL query-nya juga harus diperhatikan. Untuk menampilkan jumlah peminjaman buku berdasarkan bulan dan tahun, tentu dia harus menggroup by bulan berdasarkan tahunnya. Oke, untuk codingannya, kita mulai dari select-nya dulu. Ini select yang digunakan untuk menampilkan peminjaman buku berdasarkan bulan dan tahun tertentu. Jadi select-nya ini saya count untuk menghitung berapa jumlah peminjaman yang ada di tabel peminjaman buku. Kemudian date format ini digunakan untuk bisa menampilkan bulan dan tahun, yang dimana bulannya itu dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk angka. Nah, kemudian sini from tabel peminjaman buku group by. Jadi group by ini difungsikan untuk dapat mengelompokkan peminjaman berdasarkan bulan dan tahun tertentu, atau berdasarkan bulan yang sama dan di tahun yang sama. Jadi kalau misalkan ada bulannya Januari 2022, berarti dia akan meng-count peminjaman buku yang terjadi di bulan Januari di tahun 2022, seperti itu. Jadi ID jumlah ini akan digunakan untuk di dalam Y-nya kan ada, biasanya kalau grafik itu kan ada dia tanda plus untuk Y dan X-nya, nilai Y dan X-nya. Nah, Y itu nanti ditempati oleh jumlahnya, dan label itu nanti untuk X-nya akan ditempati oleh bulan dan tahunnya. Nah, selanjutnya di sini akan ada div, di mana saya akan memanggil script yang library dari Canva.js yang sudah di-download tadi, yang saya tempatkan di dalam project saya, yang dimana ada folder JS, Canva.js, JS, Canva.js, dan .min.js. Nah, selanjutnya kita ke JavaScript. Oke, yang pertama, var chart. Ini nggak harus chart sih, terserah kalian mau bagaimana penulisannya. Kemudian ini new Canva.js.chart. Data peminjaman ini adalah ID div-nya ya. Div ID di sini kan kita berikan ID untuk div-nya. Ini dia diletakkan di sini. Kemudian theme light one, ini theme-nya itu ada, bisa kalian lihat di sini ya, di website-nya itu ada beberapa theme yang bisa kita gunakan. Ini dia defaultnya light one, untuk optionnya ada light one, light two, dark one, dan dark two yang bisa kita gunakan di dalam grafiknya. Jadi theme-nya ini bisa seperti bagaimana bentuk penulisannya dan bagaimana latar warna dari grafik tersebut. Kemudian animation enable ini adalah dia akan berupa animasi ketika kita pertama kali menjalankan grafiknya. Kemudian ini title, untuk title di dalam grafiknya. Kemudian di sini saya memberikan penulisan ya. Jadi akan ada tulisan seperti ini ya. Jadi untuk Y-nya itu ada jumlah peminjaman ya. Kemudian untuk X-nya ada bulan dan tahun. Jadi menjelaskan ini maksudnya nilai angkanya ini apa. Kemudian untuk nilai X-nya ini apa. Nah, selanjutnya di sini ada type dari grafiknya. Di sini saya menggunakan kolom.
Untuk type-nya sendiri ini ada beberapa ya, yang bisa kalian lihat di websitenya. Nah, di sini ada column chart, line chart, dan lain sebagainya. Juga ada bagaimana cara penggunaannya. Jadi gampang sekali, tinggal lihat di websitenya langsung. Kemudian untuk menampilkan hasil select-nya tadi, kita gunakan JSON encode ini ya. Tadi kan kita buat select yang dimana kita for each untuk menampilkan data, dan data pinjam yang dalam bentuk array ini kita pindahkan ke dalam JavaScript-nya di bagian JSON encode tadi untuk bisa menampilkan hasil select dari yang kita buat tadi ke dalam JavaScript-nya. Nah, selanjutnya kita buat chart render. Karena di sini var chart 1, maka chart1.render seperti ini ya. Di sini karena saya buat dua grafik ya, makanya ada dua chart render. Oke, codingannya segini aja. Nanti akan saya sertakan linknya di description box untuk bisa kalian pelajari. Nanti setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini ya. Seperti ada animasi ya. Jadi pertama kali dijalankan, kita ulang ya, refresh. Seperti ada animasi, coba. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat grafik untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.